Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 11. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, jangan lupa untuk jaga terus kesehatannya ya, karena musimnya lagi kayak gini, lagi rawan gitu ya. Tapi semoga aja selalu sehat dan keluarga di rumah juga sehat semua ya. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang gejala gelombang ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, silakan berdoa dulu masing-masing ya. Setelah itu bisa disimak materi pada video berikut ini, dan jangan lupa untuk dibuka juga ya di buku paketnya, yaitu tentang gelombang ya. Untuk bab gelombang sendiri, kalau di buku paket itu ada di halaman berapa? Ada yang sudah buka buku paketnya? Ya, silakan dibuka tentang gelombang ya, yaitu halaman 123 ya. Di sini Miss ada slide PPT-nya ya, jadi kurang lebihnya sih sama kayak yang di buku paket ya, tapi nanti kalau memang ada yang beda atau penambahan silahkan ditandain di buku paketnya boleh, atau ditambahkan atau dikasih warna kayak gitu ya, supaya lebih semangat belajarnya kayak gitu ya. Nah, oke, kita mulai ya. Untuk di buku paketnya silakan dibuka dan disimak video ini dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Nah, apa sih yang akan kita pelajari di bab gejala gelombang ini? Nah, yang pertama kita belajar tentang pengertian dari gelombang dulu. Apa yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang itu adalah usikan ya, atau gangguan, atau juga getaran yang merambat ya. Mungkin kalau kalian ingat dulu waktu SMP, ingatnya tuh gelombang tuh apa sih? Gelombang adalah getaran yang merambat kayak gitu. Jadi sesuatu benda yang bergetar gitu ya, dan getarannya itu merambat ya melalui suatu medium kayak gitu bisa. Atau bisa saja tanpa medium kayak gitu ya. Nah, supaya lebih paham nih tentang gelombang. Nah, gelombang itu sebenarnya ada macam-macam gitu ya. Ada jenis-jenis gelombang. Yang pertama yaitu berdasarkan arah rambatannya. Nah, tadi kan bilangnya gelombang itulah getaran yang merambat karena yang pertama klasifikasi gelombang berdasarkan arah rambatnya nih. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang longitudinal. Apa artinya? Yaitu gelombang yang arah rambatnya itu sejajar dengan arah getarnya ya. Arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya ya. Ini ilustrasinya ya, di mana satu panjang gelombang terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Contoh, misalkan kayak gelombang bunyi, terus gelombang gempa bumi gitu ya, atau gelombang pada selinki. Nah, selinki itu apa sih? Selinki itu yang bentuknya kayak per gitu, atau mungkin kalau kalian suka lihat mainan tuh yang bentuknya kayak per terus yang warna-warni tuh yang merah kuning hijau kayak gitu, yang per. Nah, kayak gini bentuknya. Kalau misalkan dia diregangin gitu ya, ditarik kayak gitu, dia akan melar gitu. Nah, dia tadi kan bilang nih, arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Misalkan nih, kita menggetarkan si selinki ini tuh kayak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu. Nah, dia akan merambatnya juga ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan ke kiri. Kayak gitu. Nah, dia bilang satu panjang gelombang terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Nah, ini mana? Ini regangan tuh yang meregang, ini terus rapatan tuh yang ini rapatan. Jadi satu panjang gelombang itu yang mana? Satu regangan dan satu rapatan. Jadi segini tuh satu panjang gelombang kayak gitu. Nah, kalau dari gambar ini kira-kira ada berapa panjang gelombang? Coba. Satu regangan, satu rapatan itu satu paket. Berarti ini satu ya, terus ini berarti dua, terus yang ini tiga setengah kayak gitu ya. Itu contoh dari satu panjang gelombang untuk satu regangan dan satu rapatan. Nah, yang berikutnya yaitu tadi gelombang transversal, yaitu yang arah rambatnya itu tegak lurus arah getarnya. Nih lihat, kalau tadi kan longitudinal contohnya selinki ya, kalau yang ini
Gelombang transversal contohnya nih, gelombang pada tali. Ini contoh, misalkan nih, sebuah tali yang satunya diikatkan di ujung pada tembok atau tiang misalkan, terus ujung satunya kita pegang. Kita menggerakkannya tuh ke atas bawah, ke atas ke bawah. Tapi si getaran ini merambatnya tetap akan ke samping, kayak gitu kan berarti tegak lurus ya. Kita gerakinya ke atas bawah, kayak gitu, tapi arah rambatannya tetap nyamping. Berarti dia bilangnya apa? Arah rambatnya tegak lurus dari si arah getarnya, kayak gitu ya. Nah, kalau transversal, satu panjang gelombang itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Mana yang puncak? Nih, puncak tuh berarti yang begini, yang kayak bukit. Ya, nah, satu lembah berarti yang di bawah, kayak gini. Nah, berarti ini satu paket panjang gelombang itu berarti satu puncak dan satu lembah. Ini berarti ini ada berapa paket nih? Puncak, lembah, berarti satu puncak lagi, lembah lagi. Berarti ini ada dua panjang gelombang transversal. Nah, udah bisa bedain kan mana gelombang longitudinal dan transversal? Nah, ingat ya, ini gelombang longitudinal nih pada selinki. Kalau transversal itu yang pada tali kayak gini. Gitu ya, ingetin kalau pada longitudinal itu terdiri dari satu regangan dan satu rapatan, kalau transversal itu satu puncak dan satu lembah, kayak gitu. Nah, berikutnya kalau tadi berdasarkan arah getarannya gitu ya. Kalau sekarang berdasarkan medium perambatannya, media merambatnya kayak gitu ya. Yang pertama bagi menjadi gelombang mekanik. Apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium atau memerlukan media atau memerlukan perantara untuk merambat. Jadi supaya dia bisa merambat dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dia butuh perantara kayak gitu. Nah, gelombang mekanik itu dapat berupa gelombang longitudinal ya maupun gelombang transversal kayak gitu ya. Nah, untuk gelombang mekanik sendiri contohnya itu apa? Contoh gelombang pada tali. Berarti kan nih, kan pada tali nih kita gerakin gitu ya. Berarti si gelombangnya merambat melalui apa? Tali. Kemudian gelombang permukaan air. Contohnya apa? Misalkan kita nyemplungin batu ke dalam air kan gitu ya. Pasti dia akan timbul gelombang, beriak gitu ya. Airnya ada gelombangnya. Berarti itu si gelombangnya merambat melalui si permukaan air. Contoh misalkan gelombang gempa gitu ya. Berarti si gelombangnya merambat melalui permukaan tanah. Gitu. Misalkan pusat gempanya tuh misalkan di kota A gitu ya. Kok bisa berasa nih misalkan di kota B kerasa dikit gitu. Kenapa? Karena gelombangnya tadi merambat ya melalui media berupa permukaan tanah. Nah, berikutnya yaitu gelombang bunyi. Gelombang bunyi tentu saja merambatnya lewat apa? Lewat udara. Misalkan nih ada kayak suara sirine mobil polisi misalkan kayak gitu. Kayaknya masih jauh tuh, tapi kenapa kita yang ada di sini bisa mendengarnya? Nah, itu karena si gelombang bunyinya merambat melalui udara ya. Jadi dari sumber suara bisa terdengar oleh kita kayak gitu ya. Itu gelombang mekanik. Berikutnya yaitu gelombang elektromagnetik ya. Berarti kebalikannya, kalau tadi mekanik membutuhkan medium, berarti sekarang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium untuk merambat ya, sehingga apa? Gelombang elektromagnetik ini dapat merambat di ruang hampa. Kalau di ruang hampa kan ya udah nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada medium apa-apa ya, berarti dia merambat tanpa melalui medium kayak gitu. Nah, gelombang elektromagnetik memiliki spektrum ya. Apa saja spektrumnya di sini? Cara mudah mengingatnya tuh coba dari bawah sini. Gamma, X, ultraviolet atau UV, cahaya tampak, inframerah, mikro, radio atau televisi atau radio. Cara mudah mengingatnya tuh Ga, XU, gasu, C, cahaya tampak, inframerah, motornya mikro, tornya TV atau radio gitu ya. Jadi gasuci motor, Ga-nya gamma, XU-nya itu sinar X dan ultraviolet, C cahaya tampak dan inframerah ya, CI motor, mikro dan TV atau radio itu ya. Jadi lihat di sini.
gamma, X, ultraviolet. Terus di sini ada cahaya tambak. Cahaya tambak itu yang mana? Yang Meiji-ku Hibiniu, yang itu ya. Kemudian di sini ada inframerah, ada gelombang mikro, terus di sini gelombang radio TV gitu ya, sama ya. Jadi ga, su, ci, motor gitu ya. Semakin menuju sinar gamma, lihat anak panahnya. Semakin ke kiri artinya semakin ke sinar gamma ini ya, frekuensinya semakin besar. Semakin ke menuju ke radio, gelombang radio, frekuensinya semakin turun. Kebalikannya, frekuensi sama panjang gelombang itu berkebalikan ya. Jadi kalau semakin ke sinar gamma frekuensinya semakin besar, semakin ke sinar gamma panjang gelombangnya justru semakin kecil, dan kebalikannya semakin menuju gelombang TV atau radio frekuensinya semakin turun tapi panjang gelombangnya semakin besar. Ini ada kenaikan artinya semakin besar kayak gitu ya. Nah, semua bagian dari spektrum elektromagnetik merupakan gelombang transversal kayak gitu ya. Jadi ingat-ingat, oh gelombang mekanik tuh gelombang yang membutuhkan medium perambatannya. Contohnya apa? Contohnya kayak gelombang bunyi kayak gitu. Kalau gelombang elektromagnetik, oh gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium untuk merambat. Jadi dia bisa merambat di ruang hampa udara. Spektrumnya apa saja tadi? Gas, suci, motor, gamma, X, UV, cahaya tampak, inframerah, motor, TV, dan radio. Kayak gitu, cara mudah mengingatnya ya. Nah, kemudian di sini ada berdasarkan amplitudo. Amplitudo itu yang mana? Amplitudo itu adalah simpangan maksimum, simpangan yang terjauh di puncaknya. Tadi kan kita ingat tuh, kalau yang gelombang transversal kan ada puncak dan ada lembah. Berarti yang puncak gitu ya, ujung puncak dan ujung lembah itu disebut dengan amplitudo ya, atau simpangan maksimum gitu ya. Nah, berdasarkan amplitudo gelombang itu dibagi lagi menjadi dua. Ada gelombang berjalan, yaitu gelombang yang merambat dengan amplitudonya tetap ya, atau yang kedua itu ada gelombang stasioner, yaitu gelombang yang merambat dengan amplitudonya berubah-ubah kayak gitu. Jadi ingat ya, tadi pembagian gelombang ada berdasarkan arah rambatnya, yaitu longitudinal dan transversal. Yang kedua, berdasarkan mediumnya ada mekanik dan elektromagnetik. Yang ketiga, berdasarkan amplitudonya ada gelombang berjalan dan ada gelombang stasioner. Gitu ya. Itu secara teorinya ya, yaitu jenis-jenis gelombang. Nah, berikutnya kita pelajari tentang sifat-sifat umum dan karakteristik gelombang. Yang pertama, kita pelajari dulu sifat-sifat umum dari gelombang. Gelombang secara umum, gelombang itu punya sifat apa saja? Di sini ada 5 ya. Yang pertama, dapat dipantulkan atau refleksi. Kemudian yang kedua, dapat dibiaskan atau refraksi. Ya. Yang ketiga, dapat dilenturkan atau difraksi. Kemudian dapat dipadukan atau interferensi. Kemudian dapat dikutupkan atau polarisasi. Nah, di sini refleksi, refraksi, difraksi, dan interferensi semuanya ini, 4 ini dimiliki baik oleh gelombang transversal maupun gelombang longitudinal. Tapi khusus untuk polarisasi hanya dimiliki oleh gelombang transversal. Jadi si polarisasi ini tidak dialami oleh longitudinal. Polarisasi hanya dialami oleh gelombang transversal. Contoh polarisasi pada gelombang cahaya. Kayak gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini dijabarkan satu-satu ya. Yang pertama ada refleksi ya. Pada refleksi atau pemantulan berarti berlaku hukum pemantulan ya. Silakan disimak bukunya. Buku paket ini sama kayak yang halaman 125 ya. Jadi di sini hukum pemantulan itu bunyinya besar sudut gelombang datang, lihat gambarnya ya. Gelombang datang itu sinar datang, ini lihat sinar datang, tengah-tengahnya ada garis normal yang putus-putus ya di tengah.
ya, tegak lurus sama bidangnya. Kemudian sini ada sinar pantul. Sinar datang, lihat arah panahnya menuju bidang sini ya. Kemudian garis normal, sudutnya yang mana? Ini yang I. Yang I yaitu adalah sudut gelombang datang atau sudut sinar datang, sama aja. Itu dia ke bidang kan, berarti dia dipantulkan atau direfleksikan. Lihat anak panahnya ke atas. Ini disebut sinar pantul. Antara sinar pantul dengan garis normal dia membentuk R. R itu apa? Sudut gelombang pantul atau sudut sinar pantulnya. Ya, berarti sudut datang atau sudut sinar datang ini yang I itu sama dengan sudut pantulnya R. Jadi nilai I sama dengan R. Ini kan secara diagram grafiknya, gambarnya gitu ya. Kalau misalkan contoh sehari-harinya, contohnya apa? Kayak gini nih. Misalkan kita mainan laser gitu ya. Laser kita tembakin ke cermin misalkan kayak gitu ya. Terus dia kan biasanya mantul tuh. Mantul ke tembok misalkan kayak gitu ya. Itu contohnya gini. Nah, secara gambarnya kayak gini, sinar datang, oh tadi sinar lasernya menuju cermin, terus dia dipantulkan kayak gitu. Nah, nilai sudut I-nya itu sama dengan sudut si R kayak gitu ya. Nah, yang kedua adalah refraksi. Apa itu refraksi? Refraksi itu adalah tadi apa? Pembiasan atau pembelokan ya. Di SMP atau di SD bahkan pasti udah sering lihat gitu ya. Misalkan kita masukin pensil atau sedotan dimasukin ke dalam gelas yang isinya air gitu ya. Oh, kok kelihatannya kayak bengkok ya, kayak patah kayak gitu. Nah, itu kenapa? Karena itu dia mengalami refraksi atau pembiasan atau pembelokan ya. Pengertian lebih jauhnya gimana? Yaitu refraksi itu dia mengalami pembelokan jika dia merambat dari satu medium ke medium yang lain, di mana kedua medium itu punya indeks bias yang berbeda. Contohnya nih, sedotan yang ini, yang atas ini kan masih di udara nih, berarti mediumnya udara. Sebut saja ini medium yang pertama. Masuk ke air, udara sama air udah beda medium kan, indeks biasnya juga pasti berbeda. Si air kita anggap medium yang kedua. Karena dia udah beda medium, indeks biasnya berbeda, ya, maka dia seperti patah gitu. Dia mengalami pembelokan atau pembiasan atau refraksi. Nah, di sini dia berlaku hukum pembiasan atau Snellius. Ya, nih lihat. Kalau ini kan secara sehari-hari gitu ya. Oh, contohnya tuh sedotan dimasukin ke gelas kelihatan patah. Nah, secara ilmiahnya lihat nih, ya, yang garis lurus putus-putus ini adalah garis normal. Kemudian yang atas di sini udara, ya ini udara, yang bawah ini adalah air, ya. Berarti kan ini atas udara, di sini air ya. Berarti ini sedotan nih masuk gitu ya. Si sedotan ini sama si garis normal membentuk sudut kan, I gitu ya, sudut datang. Nah, di udara tentu saja ada N1 atau indeks bias medium 1. Kemudian masuk ke air, seharusnya kan dia lurus gini nih, ya kan? Ya, tapi karena dia dibelokkan, berarti dia jadi kayak gini di sini, ya. Nah, antara garis normal dengan sinar pantulnya yang ini, sudut bias ya. Kalau pantul kan tadi yang refleksi, karena ini pembiasan, berarti ini sudut biasnya nih R, gitu ya, di sini. Dan ini air, berarti di sini ada N2 atau indeks bias medium yang kedua, yaitu indeks biasnya si air kayak gitu ya. Nah, ini keterangannya menerangkan persamaan ini, di mana nilai sin I per sin R ya, sin sudut yang I ini per sin sudut yang R ini nilainya adalah sama dengan N2 per N1 ya. N2 berarti indeks bias medium yang kedua atau air ya, per N1 indeks bias medium yang pertama atau si udara, sama dengan V1 per V2. V1-nya apa nih? Ini keterangannya udah ada di sini ya. V1 adalah kecepatan rambat gelombang pada medium 1. Berarti pas masih di udara nih, cepat rambat gelombangnya berapa? Nah, di sini V2. V2 adalah cepat rambat gelombang pada medium 2. Artinya kecepatan gelombang pas udah masuk ke dalam air sini berapa? Ya, sama dengan lambda 1 per lambda 2. Lambda 1, lambda, ingat lambda itu panjang gelombang.
karena ini pertama, yang satu berarti ketika masih di udara, per lambda 2, artinya panjang gelombang pada medium yang kedua, pas udah masuk ke dalam air, kayak gitu ya. Nah, ingat ini persamaannya ya, sin I per sin R sama dengan N2 per N1 sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Penggunaannya yang mana? Ini biasanya digunakan berpasangan dua gitu. Bisa jadi yang sin sama N, bisa jadi yang sin sama V, atau yang sin sama lambda. Atau bisa juga N2 sama V, maksudnya yang N sama V. Bisa juga nanti N sama lambda, atau bisa juga V sama lambda, dan sebaliknya gitu. Intinya dia biasanya dua-dua dipakainya gitu ya. Berarti apakah yang ini sin sama nilai N-nya, ataukah V-nya sama lambda-nya, dan sebagainya gitu ya. Nah, supaya lebih paham, ini ada contoh ya. Misalkan sinar datang dari udara dengan sudut datang. Nah, sudut datang tuh apa sih tadi? I. Ya, berarti nilai I-nya 60 derajat. Gitu. Memasuki suatu medium dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berarti kecepatan pas masih di udara nih. V1, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sinar tersebut dibiaskan 30 derajat terhadap garis normal. Berarti sudut bias. Berarti ini si R. R-nya 30 derajat. Berapakah kecepatan cahaya di medium tersebut? Maksudnya kecepatan ini ya, si sinar ini, si cahaya ini. Itu berarti yang ditanya siapa? Si V yang kedua. Berarti ini kan antara apa? Antara sudut dan antara kecepatan. Lihat rumusnya. Antara sudut. Oh, berarti pakai yang sin I per sin R sama kecepatan. Oh, berarti sama V1 per V2. Berarti nanti cara nulisnya sin I per sin R sama dengan V1 per V2. Tinggal dimasukin deh angkanya. Nanti tinggal dikali silang, yang ditanya adalah V yang kedua ya. Nah, silahkan kalian coba secara mandiri, pasti bisa karena ini masih gampang ya. Di SMP pasti juga udah pernah kayak gitu ya. Jadi Miss yakin pasti kalian bisa. Ini masih gampang. Coba ditulis pelan-pelan, diketahui, ditanya, dan jawab gitu ya. Nah, silahkan dicoba dan nanti bisa didiskusikan di grup ya, apakah jawabannya sama kayak gitu ya. Silahkan dicoba. Oke? Nah, berikutnya ini adalah difraksi. Apa itu difraksi? Difraksi adalah pelenturan ya. Kenapa bisa terjadi pelenturan? Nah, pelenturan yang dimaksud gimana? Contohnya kayak gini. Misalkan ini suatu bendungan nih gitu ya. Contohnya, misalkan ini kan air nih. Suatu bendungan kan pasti ada pintunya gitu ya. Ini pintunya misalkan kecil, ini pintunya agak lebar. Terus pintu bendungannya ini lebar banget gitu ya. Jadi ini ketika air ngalir, ini contoh aja ya, gambaran aja gitu. Tapi ini maksudnya gelombang gitu. Anggap aja kayak ya gelombang air lah gitu ya. Terus kan air ngelewatin ini ya, celah, ibaratnya ini celah gitu ya. Celahnya kecil nih, si pintu waduk contohnya gitu ya. Gelombang lewatin celah, ini kan dia kan gini ya. Tadinya lurus terus setelah dia ngelewatin celah nih kayak jadi bergelombang ini bentuknya. Nah, kalau yang kedua contoh celahnya rada lebar dikit nih. Nah, dia bentuknya juga, kalau ini kan hampir setengah lingkaran gitu ya. Kalau ini kayak rada patah dikit terus lurus gitu ya. Ini juga, nah semakin lebar dia juga kayak gini ya. Lenturannya juga semakin besar gitu, pelenturannya. Nah, pelenturannya terjadi karena apa? Karena ada penghalang atau celah nih yang tadi nih. Yang ibaratnya si pintu waduknya tadi nih, tembok waduknya contoh gitu ya. Nah, jika celahnya sempit nih ya, kalau celahnya sempit ya, maka pelenturan lebih tajam dan terlihat jelas. Kan tajam nih ya, kelihatan jelas gitu ya. Oh, ini hampir setengah lingkaran, kelihatan banget gitu kan. Nah, jika celahnya lebar nih kan, ini makin lebar, ini lebih lebar lagi, maka pelenturan tidak terlalu tajam. Jadi kan ini, kalau ini kan apa ya, kelengkung banget gitu ibaratnya. Kalau ini kan masih rada lurus nih, mirip-mirip sama yang sebelumnya. Ngelengkungnya cuma di pojok-pojok sini aja. Nih, ini juga nih lurus, tapi ngelengkungnya di pojok-pojok sini aja. Maka pelenturannya tidak tajam dan tidak terlihat begitu jelas gitu. Jadi semakin kecil celahnya,
pelenturannya semakin kelihatan, semakin tajam kayak gitu. Dan sebaliknya, semakin lebar celahnya, pelenturannya tidak terlalu kelihatan kayak gitu. Itu penjelasan tentang difraksi ya. Nah, contohnya apa nih? Yang tadi Miss bilang ini, kayak misalkan ada waduk gitu, terus ada tembok, terus ada celahnya gitu kan nih, air gitu ya, air ngalir, nah pas ngelewatin si celah nih, si celah ini, dia kan kayak bergelombang dan kelihatan banget hampir setengah lingkaran gitu kan. Ya, beda sama yang ini, misalkan ini tuh gambar laut gitu sebenarnya. Ini batu-batu karang. Ini batu-batu karang. Berarti kan celahnya yang mana? Celahnya yang ini kan. Celahnya yang ini. Gitu. Berarti kan dia lebar gitu ya, nggak sejelas yang kalau celahnya kecil kayak gitu. Itu contoh dari difraksi ya. Nah, berikutnya adalah interferensi. Interferensi itu apa? Yaitu perpaduan dua gelombang karena punya amplitudo dan frekuensi yang sama kayak gitu ya. Contoh dua gelombang nih, yang atas nih ini kan gelombang, yang bawah juga gelombang karena dia punya amplitudo yang sama dan frekuensinya juga sama. Ini kan amplitudo ke atas duluan nih. Ini juga ke atas duluan, artinya sama, mirip persis gitu kan ya. Ketika mereka menyatu gitu ya, berarti dia akan semakin besar. Misalkan di amplitudonya, oh dia makin tinggi nih gitu kan, puncaknya makin tinggi, lembahnya makin dalam kayak gitu. Nah, interferensi ini ada dua sebenarnya, yaitu apa? Ada konstruktif dan destruktif. Yang konstruktif artinya apa? Saling menguatkan kayak gini tadi. Ini terjadi jika kedua gelombang memiliki fase yang sama nih kayak tadi. Oh ini sama persis nih, fasenya berarti sama. Ketika disatukan, oh pas nyatu dia makin besar ibaratnya gitu, kayak amplitudenya makin kuat nih gitu kan. Kebalikannya destruktif itu adalah saling melemahkan, meniadakan gitu ya. Jadi ini terjadi jika kedua gelombang fasenya beda. Contohnya gelombang yang pertama kan amplitudenya ke atas dulu nih, sementara yang kedua ke bawah dulu. Jadi kan berlawanan nih ya. Ibaratnya kayak ini plus, ini minus. Pas disatuin jadinya dia normal, kayak netral kayak gitu. Jadi dia saling melemahkan, ibaratnya kayak gitu ya. Nah, untuk contoh interferensi yang lain gitu ya, pada kondisi pencahayaan yang normal ya, berkas-berkas sinar yang terpantul dapat saling berinterferensi ya. Akibatnya beberapa frekuensi tampak lebih kuat dibandingkan yang lain. Hal inilah yang menyebabkan permukaan CD, ini kan kalian sering lihat ya, permukaan CD ya, bisa menampilkan warna pelangi ketika ditimpa sinar putih. Itu kan ada yang warna-warni gitu ya. Atau misalkan gelembung sabun gitu kan, kalian juga ngelihat kan kayak gini, kok dia bisa warna-warni kayak pelangi gitu ya. Ya itu yang kelihatan berwarna mencolok itu adalah karena apa? Frekuensinya tampak lebih kuat. Berarti apa? Terjadi interferensi yang konstruktif yang saling menguatkan gitu. Ya sementara yang kalau nggak kelihatan tuh berarti dia destruktif kayak gitu ya. Nah, tadi kan sifat-sifat gelombang nih ya secara umum. Sekarang kita masuk ke kalau tadi kan masih teori-teori nih. Teori. Kalau sekarang udah ada masuk ke rumus-rumus tapi masih gampang lah ya, ini masih sederhana ya. Berikutnya ini kita pelajari tentang karakteristik gelombang ya. Ada apa saja karakteristik gelombang tadi? Ada periode, ada frekuensi, ada amplitudo, kemudian ada panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Nah, ini ada pengertiannya masing-masing ya. Kita bahas yang pertama. Periode lambangnya T kapital, huruf T tapi kapital ya. Bedakan dengan T yang kecil ya. Periode itu T yang kapital. Satuannya adalah sekon. Ya, di sini ada keterangannya ya, sekon. Apa itu periode? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu siklus gelombang. Kayak tadi misalkan, gelombang transversal tuh terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Berarti untuk menempuh satu puncak dan satu lembah, berarti kan itu udah satu siklus gelombang ya. Itu adalah dinamakan periode gitu ya. Periode itu rumusnya apa? T sama dengan 1/F.
F di sini apa? F adalah frekuensi, satunya hertz. Atau ini kalau ada hubungannya sama frekuensi. Tapi bisa juga pakai rumus T sama dengan T per N. Ya, T kapital sama dengan T kecil per N. T kecilnya apa? Yaitu waktu dalam sekon juga. Jadi periode maupun waktu ini satuannya sama ya, sekon. Sama-sama sekon. Ya. Nah, di sini periode sama dengan T per N. T-nya ini waktu, N-nya itu apa? N-nya banyak siklus gelombangnya berapa? Gitu ya. Berapa panjang gelombang? Ada berapa siklus gelombang? Ingat, satu siklus bisa terdiri dari satu puncak satu lembah atau satu regangan dan satu rapatan. Kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, frekuensi. Ya, kalau periode tadi kan waktunya. Kalau frekuensi, banyaknya siklus gelombang dalam satu detik. Kebalikan dari periode. Kalau periode, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu siklus gelombang. Kalau frekuensi, banyaknya siklus gelombang dalam satu detik atau satu sekon ya. Frekuensinya rumusnya ada F sama dengan seper T. Nah, kebalikan kan ya kalau T seper F, kalau F seper T. Atau boleh nih, kebalikan juga. Kalau T sama dengan T per N, kalau F berarti N per T. Ingat T-nya kecil yang di sini ya. Sama kayak tadi, N-nya itu adalah banyak siklus gelombangnya, T-nya adalah si waktunya gitu ya. Nah, kemudian amplitudo. Amplitudo atau si A, lambangnya ya A kapital ya. Kalau frekuensi ini tadi F kecil, amplitudo itu adalah jarak terjauh dari titik kesetimbangan. Kayak tadi tuh yang ujung puncak dan ujung lembah. Kayak gitu ya. Nah, kemudian ada panjang gelombang atau lambangnya lambda ya, seperti ini. Lambda itu adalah panjang satu siklus gelombang. Misalkan tuh, tadi contohnya, satu lembah, satu puncak dan satu lembah itu misalkan panjangnya berapa meter. Kayak gitu. Itu contoh panjang gelombang ya. Panjang gelombang ingat, harus terdiri dari satu puncak, satu lembah, atau satu regangan dan satu rapatan gitu ya. Kemudian ada cepat rambat gelombang, lambangnya adalah V. V kecil ya. Kecepatan gelombang ya. V rumusnya adalah lambda dikali F. Ini kalau mau pakai F ya. V adalah lambda kali F. Berarti kecepatan sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Atau boleh kalau misalkan mau pakai periode berarti lambda dibagi T. Karena F tadi kan apa? F itu kan seperti gitu ya. Ingat, cepat rambat gelombang satuannya adalah meter per sekon. Tadi ini yang panjang gelombang sama amplitudo itu dalam meter. Atau ikutin soalnya. Misalkan nih, soalnya pilihan ganda. Misalkan mintanya dalam sentimeter. Dia udah sesuaiin mintanya dia apa, sentimeter. Kalau misalkan esai, ikutin soalnya, kan soalnya masih dalam meter, ya udah hasil akhirnya ikutin dalam meter. Atau misalkan di soalnya masih dalam sentimeter, ya udah ikutin dalam sentimeter, kayak gitu ya. Yang penting tidak salah mengonversinya gitu ya. Lebih teliti lagi karena kalian tuh masih suka nggak teliti ya. Nah, ini nih, tadi kan mana sih amplitudo, mana sih panjang gelombang, mana sih frekuensi gitu ya, ini ya. Jadi misalkan di sini kita contohnya pakainya gelombang transversal ya. Transversal ingat satu puncak dan satu lembah. Kalau gambarnya seperti ini, puncak, lembah. Ada berapa gelombang? Ada berapa siklus gelombang seperti ini? Ingat, satu siklus gelombang itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Atau puncak ketemu puncak lagi, atau boleh lembah ketemu lembah lagi. Kayak gitu. Ujung puncak ketemu ujung puncak, itu udah satu gelombang. Atau ujung lembah ketemu ujung lembah, satu gelombang. Atau boleh dihitung dari bawah sini. Oh, satu puncak dan satu lembah. Pokoknya gitu patokannya ya. Jadi nanti kalau misalkan di tengah-tengah sini, dari bawah boleh, dari bawah dulu. Oh, satu lembah, satu puncak, kayak gitu boleh. Ya kalau kayak gini, puncak, lembah. Berarti ini terdiri dari dua siklus gelombang, kayak gitu. Yang namanya panjang gelombang itu ya, berarti tadi udah paham ya. Amplitudo mana tadi yang Miss bilang? Yaitu ujung ya, ujungnya si puncak nih, dari garis normal yang putus-putus ini ya, dari puncak sini sampai garis normal sini disebut amplitudo. Ini kalau puncak, kalau lembah ya berarti dari garis normal ke bawah, ujung lembah, itu namanya amplitudo. Kalau ke atas berarti positif nilainya, kalau ke bawah, ke lembah berarti negatif, gitu. Nah, yang disebut
frekuensi tuh yang mana? Frekuensi tadi apa? Dalam 1 detik ada berapa banyak gelombang gitu. Dalam 1 detik ada berapa kali puncak dan lembah kayak gitu. Ya. Kalau misalkan periode yang mana periode? Periode itu waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus gelombang nih. Misalkan ini, dari satu siklus gelombang, misalkan di sini, dari satu puncak dan satu lembah, berhenti di sini, ya, itu butuh waktu berapa lama? Butuh waktu berapa detik misalkan kayak gitu, ya. Nah, semoga bisa dipahami untuk karakteristik gelombang ini ya. Kalau memang masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan ke Miss. Nggak usah takut, nggak usah malu. Ya kita belajar bareng-bareng ya. Nah, supaya lebih paham, di sini ada contoh soal untuk latihan sekalian ya. Ini masih gampang banget, kayaknya nggak perlu Miss contohin, kalian pasti bisa gitu ya. Mungkin Miss kasih clue aja, misalkan nih. Yang pertama, sebuah gelombang memiliki frekuensi sebesar 2 siklus per sekon. Berarti ini apa? 2 siklus. Berarti banyaknya siklus tadi lambangnya apa? N. Berarti N-nya sama dengan 2 per sekon. Oh, berarti waktunya T-nya 1 sekon. Yang ditanya adalah tentukan periode. Berarti T kapital dan panjang gelombang. Berarti lambda. Jika cepat rambatnya 2 meter per sekon. Jika diketahui V-nya sama dengan 2 meter per sekon. Berarti kita bisa cari frekuensinya dulu dari mana? Tadi ada rumus tuh. F sama dengan N dibagi T. N-nya 2, T-nya 1 per sekon. Berarti dapat frekuensinya 2 Hertz gitu kan. Nyari periode boleh pakai rumus T dibagi N atau boleh 1 dibagi frekuensi gitu. Kalau panjang gelombang apa? Tinggal lambda dikali V gitu ya. Maaf, yang ditanya panjang gelombang lambdanya berarti pakai tadi rumus yang V sama dengan lambda dikali V. Tinggal diubah rumusnya pakai apa? Pindah ruas gitu ya. Boleh pakai V sama dengan lambda dikali F, boleh lambda dibagi T periode. F-nya itu frekuensi. Terserah kalian, yang penting nggak ketukar dan nilainya benar gitu ya. Kalian coba ya, kalau emang masih ada yang belum paham, nanti silakan ditanyakan ke Miss ya. Kalau yang kedua, dalam 2 sekon, berarti T kecil sama dengan 2 sekon, sebuah gelombang mengalami 6 siklus, berarti N-nya nilainya ada 6 ya. Cepat rambat gelombangnya 5 meter per sekon, berarti V-nya adalah 5 meter per sekon. Yang ditanya, tentukan. Yang A, frekuensi gelombang, berarti F-nya. Yang kedua, periode gelombang, berarti T kapital. Yang C, panjang gelombang, berarti V. Ya, ayo diketahui diketahui T kecil, diketahui N, dan diketahui V. Nyari frekuensi. Rumus F sama dengan apa? N dibagi T, berarti tinggal 2 dibagi 6. Periode gelombang, periode kan T. Boleh pakai rumus T dibagi N, atau boleh langsung 1 per F. Frekuensi yang udah kita cari tadi. Kalau yang C, panjang gelombang, sama kayak tadi, lambda. Pakai rumus yang mana? V sama dengan lambda dikali F boleh, atau V sama dengan lambda dibagi T boleh. Ya, silahkan dicoba mandiri ya, sendiri, karena ini masih gampang gitu ya. Kalau memang bingung, silahkan ditanyakan ke Miss gitu ya. Coba ngitung sendiri gitu, karena ini masih mudah ya. Insya Allah pasti bisa, Miss yakin kalian pasti bisa gitu ya. Nanti misalkan cek hasilnya kalian dapat atau enggak, dan boleh kita diskusikan di grup gitu ya. Nah, untuk hari ini cukup ini dulu yang kita pelajari ya. Insya Allah kita sambung lagi di hari berikutnya. Semoga bisa dipahami, tapi kalau memang belum ada yang dipahami, nggak apa-apa, silahkan ditanyakan, boleh di grup atau japri ke Miss ya. Nggak usah takut, nggak usah malu ya. Kita belajar bareng-bareng gitu ya. Oke, semangat kelas 11 ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menyimak dengan baik, semoga ilmunya bermanfaat.
Mohon maaf jika Miss masih banyak salah-salah dalam menjelaskan materi ini. Semoga bisa lebih baik ke depannya, gitu ya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis, ya. Cukup sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.